Duh. Pasangan-pasangan yang sangat didamba-dambakan oleh maksudnya maha netizen, maha benar yang selalu mendambakan pasangan ini untuk menjadi sepasang kekasih gitu kan. Siapa lagi men kalau bukan Vicky Naki dan juga Dayana nih. Aduh, kenapa ada masalah gitu kan. Di sini gue ngelihat ada permasalahan gitu antara Vicky Naki dan juga Dayana di sini gitu kan. Ini masalah uang sebenarnya men. Gue bilang aja nih garis besar ini masalah duit. Makanya gue bilang ini manusia itu terpecah belah emang yang pertama karena nafsu, yang kedua karena duit. Itu udah pasti gitu loh, nggak mungkin enggak gitu. Makanya di sini gue pengen ngebahas sedikit dan gue bakal kasih pesan moral sedikit di akhir video men, oke? Yo, halo men, kembali lagi bareng Guspiras dan ya. Oke teman, video kali men, gue bakalan coba video lagi. Video kali ini gue tuh heran gitu loh. Padahal gue tuh juga salah satu netizen yang mendukung hubungan antara Demika atau Dayana gitu kan ke Vicky Naki atau sama Vicky Naki gitu ya. Lu tau lah kira-kira lagi rame banget yang namanya Vicky Naki dan juga Dayana yang bertemu di Ome TV gitu kan. Ya gue juga gimana ya, waktu ngeliat video itu gue senyum-senyum gitu ya. Wajar lah, gue kan nggak pernah merasakan itu gitu. Bahasa Inggris aja kakak bisa gitu kan ya, jadi wajar lah gue senyum-senyum sendiri nonton videonya gitu kan. Yang nyengir-nyengir sendiri lah ya, kira-kira kayak gini lah ekspresi gue waktu nonton gitu. gitu kan. Sehari ini gue tuh agak kecewa gitu karena di sini ternyata si Dayana ini sifatnya sangat berbeda men dengan apa yang kita lihat di videonya Vicky Naki gitu kan. Nah sebelum kita salah paham, kita bakal langsung aja ke videonya untuk mengetahui kronologinya bagaimana bos. Let's go. Oke cuy, sekarang kita sudah ada di videonya Vicky Naki gitu kan, yang terbaru gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat nih video terbarunya Vicky Naki yang dimana judulnya itu ini yang sebenarnya terjadi gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya kayak ya permasalahannya itu diungkap lah semuanya sama Vicky Naki gitu kan. Apa yang menjadi permasalahan antara mereka berdua gitu. Kenapa akhir-akhir ini ada Dayana tuh bikin SG men, setahu gua. Dan di situ dia kayak marah-marah kayak gitulah intinya men. Nah tapi sebelum kita nonton video Vicky Naki yang ini, kita bakal coba untuk nonton dulu penjelasan ya. Kok malah yang ini bos? Salah men, tadi gue emang lagi nonton ini sih, cuman bukan yang ini bos, bukan. Nah kita bakal ngelihat video penjelasan dari salah satu YouTuber ya men. Dia itu udah menjelaskan. Di sini kita bakal langsung aja denger videonya karena gue juga kurang tahu kronologi bagaimana, jadi kita bakal untuk cari tahu dulu men. Oke langsung kita nonton videonya. Langsung aja ya, kronologinya begini. Berawal dari endor Vicky dan Dayana oleh satu perusahaan shipper. Sabar, gue pengen jelasin dikit-dikit nih ya men. Oke, awalnya itu katanya permasalahan itu bermula gara-gara ada salah satu endorsement dari shipper. Atau ya lu bisa tahu lah shipper itu apa, kayak pengiriman gitu ya kan. Shipper itu adalah jasa pengiriman antar negara. Nah, jasa pengiriman antar si negara. Dayana disuruh pura-pura abis dikasih kado sama Vicky lewat jasa pengiriman yang endor. Oke, jadi di sini si Dayana ini disuruh berpura-pura yang dimana dia tuh kayak seakan-akan dapet hadiah dari Vicky Naki gitu. Jadi kayak hadiah Valentine gitu ya men, setahu gua. Mereka itu yang sudah disetting tadinya. Jadi pada kenyataannya si Dayana itu disuruh beli kadonya sendiri. Tapi duitnya dari shippernya, jasa pengiriman, yang sudah endor itu. Cuman karena long weekend jadi uang dari shipper itu belum dikirim ke Dayana, alias Dayana nalangin dulu buat beli kado bohongannya itu. Oke, jadi di sini tapi maksudnya di sini setelah udah disetting nih kan, ternyata si Dayana ini disuruh buat beli kadonya sendiri. Terus kayak berperan seakan-akan dia itu dapat kado dari Vicky Naki, padahal dia beli sendiri lah gitu kan. Lu tau lah endorsement itu ya nggak mungkin asli semuanya, pasti ada settingannya lah gitu kan, biar menarik perhatian gitu kan. Jadi di sini si Dayana itu disuruh beli hadiah sendiri, terus kayak pura-pura dikasih hadiah sama Vicky Naki gitu men. Tapi dia nggak, tapi shippernya itu atau orang yang nge-endorse-nya itu nggak bisa ngasih duit dulu ke Dayana karena lagi ada long weekend di Indonesia. Jadi disuruh pakai uangnya si Dayana dulu men. Oke, next. Tapi sebelumnya manajer Vicky udah bilang soal itu dan pihak Dayana juga udah sepakat deal. Jadi mereka sudah ada kesepakatan buat settingan. Seakan-akan kado tersebut dari Vicky yang dikirim melalui jasa shipper. Permasalahannya adalah si Dayana ini telat 2 jam dari waktu upload Instastory. Ini dia permasalahannya ya. Telat upload ya men, telat upload 2 jam. Aduh, ini bakal gua jelasin nanti ya. Nanti bakal gua jelasin, kita denger dulu men.
story dari waktu yang udah disepakati. Oke. Jadi pihak Vicky tuh bilang kalau uang endorse Dayana dipotong 50% dari perjanjian. Oke. Karena akibat dari tidak tepat waktu tadi, yang mengakibatkan si Vicky jadinya take over pekerjaan itu juga. Nah, mungkin si Dayana itu belum tahu kalau ketepatan waktu dalam endorse itu juga salah satu hal yang penting diperhatikan. Benar. Tapi si Dayana ini beranggapan kalau hal tersebut enggak masalah, cuman telat 2 jam. Aduh. Lagi pula kan masih di hari Cuma telat 2 jam. Telat 2 jam doang nih. 2 jam doang. Nanti bakal gua jelasin, santuy. Valentine. Karena temanya kan emang hadiah Valentine tuh. Oke. Cuman kan tetap aja pihak jasa pengiriman yang endorse minta story di-upload pas jam yang paling banyak orang buka IG. Itu Tapi dia. Dayana telat 2 jam dari waktu yang udah ditentukan. Benar sekali. Nah, karena merasa dirugikan uangnya dipotong 50%. Tiba-tiba akhirnya si Dayana ini menghapus Instagram story endorsement yang udah telat itu dan dia ganti sama klarifikasi kalau itu settingan. Oke. Dan intinya dia marah ke manajer Vicky karena enggak sesuai kesepakatan awal. Terus Dayana bilang kalau dia enggak dibayar atau belum terima uang 50% yang dijanjiin sama pihak manajemen Vicky. Padahal kan memang karena long weekend jadi pembayaran baru bisa ditransfer hari Seninnya. Karena pengiriman antar negara cuma bisa lewat bank. Dan sebelumnya mereka juga udah sepakat soal itu. Jadi intinya masalah duit sih. Oke, udah dulu ya, men. Udah dulu, oke, udah dulu. Nah, jadi di sini ya, men. Setahu gua nih dari permasalahannya nih, gitu kan. Itu masalah duit gitu, yang dimana si Dayana ini dia nggak terima bahwasannya endorse-nya itu dikurangin 50% gitu. Maksudnya uangnya itu dikurangin 50% dari perjanjian awal. Padahal dia yang salah ya, men. Dia itu bikin story telat 2 jam. Nggak perlu tahu nggak sih kalau misalnya kita nih, ini gue bilang secara umum aja nih ya. Mungkin kalian belum ada yang tahu. Nih gue bilang dari seorang bukan influencer, sosokan influencer lu. Maksudnya gue tuh seorang YouTuber lah gitu kan, yang mungkin udah ada endorse juga dikit-dikit gitu kan. Nah, dari yang gue alami gitu kan, kalau misalnya kita telat nih ya, upload video atau upload endorsean itu kita telat, itu bisa berakibat fatal. Kenapa gue bilang kayak gitu? Nih contohnya, men, ya, orang yang nge-endorse kita atau orang yang nge-endorse lu nih, misalnya lu selebgram atau lu YouTuber gitu kan, mereka pasti udah ngeliat nih analitik atau analisa dari channel lu itu gitu loh. Misalnya nih, lu tuh di jam segini, misalnya nih gue kasih contoh lah ya, di jam 3 hari Senin rame tuh akun lu yang lihat. Nah, kalau misalnya udah ditentukan kayak gitu, berarti emang harus di jam segitu untuk di-upload. Karena kalau misalnya lewat dari jam itu, otomatis bakal sepi nih, ya kan? Gak bakal banyak nih yang ngelihat video lu atau yang ngelihat SG lu. Jadi makanya ketepatan waktu itu penting gitu. Kalau misalnya udah lewat, pasti gak bakal berdampak banyak juga untuk endorsementnya. Jadi kalau misalnya di jam segini rame, tapi dia telat 2 jam nih ya, bukan 20 menit, bukan 2 menit, 20 menit atau 30 menit, bukan, oke? 2 jam, men, ya. 2 jam itu jauh, coy. Kalau misalnya kita bilang nih, dia ramenya itu di jam 13 atau jam 1 siang, dia uploadnya di jam 3 siang atau jam 4 siang. Nah, itu yang bikin masalah, ngap. Udah pasti berubahnya jauh banget karena telatnya 2 jam. Jadi wajar banget kalau misalnya dipotong 50% gitu kan. Ya karena dia nggak tepat. Dia nggak sesuai dengan perjanjian gitu. Tapi di sini dia marah-marah karena uangnya dipotong 50%. Dan di sini katanya juga kan si manajernya ini udah bilang nih kalau misalnya dia nggak bisa kirim uangnya dulu ke si Dayana atau ke manajernya Dayana karena lagi ada long weekend. Lu tahu nggak sih, Jumat Sabtu Minggu itu kan libur kemarin, men. Minggu kemarin ini baru aja Jumat Sabtu Minggu kan libur gitu kan. Nah, makanya nggak bisa dikirim uangnya, bos. Bisanya hari Senin. Nah, si Dayana marah-marah karena uangnya belum dikirim dan juga dipotong 50%. Padahal mah tinggal tunggu doang, hari Senin bakal dikirim gitu. Tapi dia nggak sabar ya, karena namanya juga apa, gue bilang nafsu dan juga uang. Kalau udah masalah uang, orang-orang udah gila ya, ngape. Dan di sini ya, men, di sini gue pengen kasih ke kalian berapa sih uang endorse-nya, kenapa bisa separah ini gitu kan. Dan kalian bisa tahu nih, bakal gue kasih tahu ya, men, uang endorse-nya berapa, coy. Dan ada satu brand itu yang menawarkan harga tinggi banget. Denger tinggi ya, banget. denger. Sekitar 200 juta kali. 200 Gila, 200 juta. Itu salah satu brand. Dan wow, pihak pertama akan melakukan pembayaran sebesar 200 juta. Gila, men. Gila, coy. Besar banget itu.
Sumpah gue bilang itu gede banget men. 200 juta itu lu bisa beli mobil anjing. Cuman sekali endorse doang bisa beli mobil, cok. Permasalahannya itu gitu kan. Jadi makanya di sini wajar banget kalau misalnya manajer dari si Vicky Naki itu marah atau kesel, makanya dipotong ya, karena 200 juta itu bukan harga yang main-main ngap untuk sebuah endorse gitu kan. Dan di sini menurut gue pribadi ya men, si Dayana ini tuh kayak masih bener-bener pemula banget. Dia tuh kayak masih baru banget di yang namanya sosial media. Jadi mungkin dia belum terlalu paham nih, tapi dia marah-marah. Ini permasalahannya kayak bego banget. Padahal mah dia kayaknya orang pintar, tapi kenapa marah-marah? Masalah duit doang anjing, sumpah dah. Masalah di sini loh men. Kalau misalnya dia telat 2 jam ya men, sedangkan endorse-nya itu endorse penting banget karena bayarannya itu 200 juta. Jadi ya wajar aja nggak sih kalau misalnya ini harus diambil tindakan yang tegas. Karena gini loh men ya, hari Valentine itu cuman sehari gitu kan dalam setahun gitu. Dan juga bukan hari Valentine aja nih ya, tapi juga jamnya itu atau waktunya itu udah ditentukan dari hasil analisa channelnya. Kalau misalnya lewat dari hasil analisanya, bukan misalnya nih contohnya orang kan biasanya rebahan tuh hari Minggu misalnya sekitar jam 10 pagi gitu kan. Nah itu udah ditentuin tuh hari Minggu jam 10 pagi. Kalau misalnya hari Minggu itu Valentine berarti cuma hari itu doang Valentine. Dan juga di jam 10 pagi harus udah upload misalnya nih men ya. Tapi dia uploadnya di jam 12 siang gitu. Ya otomatis bakal rugi besar perusahaan ini yang udah endorse 200 juta gitu kan. Makanya di sini gue bilang di sini tuh salah banget di Dayananya menurut gue pribadi. Dari manajernya Vicky Naki menurut gue nggak salah karena di sini dia ambil tindakan yang tegas dan itu wajar banget ya men ya. Tapi di sini emang dari pihak Dayana aja nih yang bego menurut gue pribadi ya men ya. Dan juga di sini kalian bisa lihat Dayana sekarang udah nge-private akunnya bos. Dan gue nggak sempet nge-follow dia. Dan juga sedikit fun fact ya bos ya. Tadi siang gue ngeliat nih 2,2 M dan sekarang 2 M bos ya, 2 M doang, 2 miliar enggak, bukan 2 juta gitu ya. Tadi siang gue liat nih 2,2 juta dan sekarang tinggal 2 juta, turun 200.000 dalam beberapa jam ya ngapain. Makanya gue bilang tahu diri lu kalau udah dikasih panggung, masalah duit doang ribut lu, elah. Makanya di sini pesan moral juga gue pengen bilang ya men, kalian tuh janganlah tergiur banget dengan yang namanya duit gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian udah terkenal nih tolonglah humble gitu loh. Jangan kayak maksudnya pengen banget yang namanya duit doang gitu loh. Mikir juga ya men ya, jasa dari orang lain yang udah ngebantu kalian. Contoh si Dayana ini, dia kayak udah gak mikir lagi jasanya Vicky Naki gitu. Atau gue juga curiga ini gara-gara manajernya kali ya. Manajer apa sih ngomong manajer doang susah. Pokoknya manajernya itu kayak agak agresif menurut gue di sini men ya. Kayak gak bagus gitu kerjanya kayaknya gitu kan. Mungkin Dayana ini kan polos gitu. Mungkin dia dipanas-panasin atau dikompor-komporin sama manajernya mungkin ya menurut gue pribadi gitu kan. Ya kasihan juga si Dayananya kalau misalnya itu emang dari manajernya sendiri yang nyuruh Dayana buat marah-marah di SG gitu kan. Kali aja ya men ya, kita kan gak ada yang tahu ya, karena seorang manajer itu ya lu tahu sendiri lah, manajer bos yang ngatur keuangan. Jadi kalau misalnya manajer udah bilang kayak gini ya harus diturutin gitu kan. Jadi makanya di sini gue bilang buat kalian semua ya men, pesan moral lah ya. Gue jujur ya men, gue gara-gara ini gue jadi takut men punya cewek yang selebgram gitu yang terkenal. Takut gue, maksudnya takutnya gue tuh dimanfaatin doang. Ngap, cinta itu bukan cinta real anjing, sumpah. Dari kasus ini gue jadi takut gitu kan. Makanya cari aja lah cewek-cewek yang biasa-biasa aja gitu. Yang penting mah cantik, baik, soleh gitu kan. Gak usah lah cari yang seleb gitu. Elah kayak gini lah, duit doang pikirannya men. Sekian guys ya mungkin video gue, dan juga semoga permasalahannya cepet selesai. Buat Bang Vicky Naki sabar ya bang ya. Emang kayak gitu cewek bang, susah emang bang dimengerti ya bang. Jadi tolong abang mengerti lah bang. Abang juga banyak duit ya bang ya. Jadi ya sudah lah bang ya, dilupakan aja ya bang ya. Semoga aja nih kan Dayana mungkin udah dapet karmanya gitu kan ya. Semoga aja dia udah sadar diri lah ke depannya gitu kan. Oke lah guys ya, mari kita pindah haluan, pilih lagi cewek yang lain. Setahu gue tuh ada cewek baru lagi di Vicky Naki nih men. Mungkin bakal kita bahas lagi di konten berikutnya kalau bisa kalian setuju men. Oke, see you video, jangan lupa subscribe dan subscribe and bye bye.